Sebelum ke Turki, ada 6 hal yang harus kamu ketahui. Apa dia? Simak terus. Hai guys, welcome back to my channel dengan saya Niki Tiger. Nah, di sini saya mau menjelaskan 6 hal yang harus kamu ketahui sebelum bepergian ke Turki. Nah, ini menurut pengalaman saya juga ya, karena waktu berkunjung ke sini, saya sama sekali tidak tahu informasi tentang hal-hal ini. Dan setelah saya research, setelah saya di sini, sedikit banyaknya saya sudah tahu tentang kehidupan di Turki, rulesnya Turki kayak gimana. Di video kali ini saya akan sharing ke kalian, oke? Jika kalian berencana untuk short time ataupun kunjungan 1 bulan maksimal, gak terlalu ribet ya guys. Nah, yang ribet itu untuk mendapatkan izin permit. Nah, untuk mendapatkan itu aku udah ada videonya di link sebelumnya. Cek video aku sebelumnya ya. Ini dia linknya guys. Yang pertama kita bahas visa dulu ya. Negara Turki telah mempermudah orang Indonesia jika ingin berkunjung ke negara Turki. Enak banget ya guys. Nah, kenapa mereka menyediakan 2 jenis visa untuk kita? Yang pertama itu visa on arrival atau sebut aja VOA ya. Nah, VOA ini kamu bisa mendapatkannya setelah sampai di Turki. Nanti kamu tinggal cari loket di mana pembuatan visa di airport tersebut. Kelebihannya itu kamu nggak perlu repot-repot sebelum berperjalanan, tapi ada kekurangannya juga guys. Kekurangannya di mana? Nah, kalau misalnya kedatangan kamu itu di pas hari libur, banyak orang yang berkunjung, kamu harus antri panjang guys. Nah, kemudian kamu juga harus menyiapkan uang cash, soalnya mereka tidak menerima pembayaran kredit card, mereka harus dibayar dengan cash. Next, yang kedua, e-visa ataupun electronic visa. Nah, kebetulan aku kesini kemarin pakainya yang visa elektronik biar semuanya serba gampang, mudah ya guys. Jadi tinggal pendaftar melalui internet, daftar online segala macam. Nanti mereka berikan strukturnya, tinggal isi-isi aja sesuai kepentingan kamu ya. Mau liburan, mau berapa lama, yang seperti itu. Nah, setelah itu kamu bisa dapat email dari mereka, kamu bisa langsung print dalam bentuk kertas. Itu aja yang aku tunjukin ke semua airport ya, dari Jakarta ke Istanbul. Jadi mereka juga lebih gampang, tinggal ngecek paspor kamu sama e-visa kamu. Untuk biaya pembuatan e-visa tersebut $25,7 ataupun dirupiahkan segini ya guys. Lebih gampangnya lagi, kamu bisa membayar dengan credit card asalkan ada simbol Visa ataupun Mastercard-nya. Poin kedua, kuasai kosakata minimal yang wajib-wajibnya aja ya, seperti teşekkür ederim, itu artinya terima kasih, balasnya rica ederim, sama-sama ya kan, terus merhaba yang kayak gitu-gitu, dan halo ya kan. Jadi hal-hal itu juga membuat orang itu impress ya kan, kagum, wow. Jadi lebih enak komunikasi kalau kamu mengetahui beberapa kosakata dari mereka ya. Nah, nggak susah sih guys. Cuman yang kayak gitu-gitu aja, setidaknya bisa lah bahasa Inggris dikit-dikit. Paham Nay? Nggak bisa bahasa Inggris. Atau jalan tengahnya pakai Google Translate ya kan. Mbah Google guys, jangan sedih travelingnya zaman now. Nah, itu dia poin kedua. Poin ketiga itu kamu harus menyiapkan uang cash ya. Seperti yang aku bahas tadi, sebelum keberangkatan lebih baik kamu menyediakan uang cash. Uang cash yang aku maksud yaitu uang lira ya, karena di Turki mata uangnya adalah lira. Jadi sebelum berangkat, mungkin di bandara ataupun di money changers di luar sana, sebelum keberangkatan kamu persiapkan minimal lah ya guys 2 jutaan uang cash yang untuk jaga-jaga di kantong ya kan. Nah, untuk mata uang sebenarnya aku comparing dari Indonesia ke lira ya. Kalau untuk aku pribadi, aku doublein, misalkan uang 100.000 di sini itu 50 lira. Kalau 200.000 di sini itu cuma 100 lira. Nah,
Kira-kira cuma segitu ya, tergantung kurva ke mata uang. Biar gampang aku cari tengahnya aja, cari gampangnya aja gimana cara ngingatnya. Soalnya kalau aku di sini ngelihat diskon, mata-mata diskon ya kan guys. Kalau aku lagi jalan, lagi shopping, ngelihat pamflet 50 lira lah, perasaan aku 50.000 guys. Ternyata kalau aku rupiahkan ternyata 100 ribuan guys. Nah, itu dia bedanya ya, jangan tertipu. Nah, di sini kebetulan mereka mengasep 3 mata uang aja. Kalau di sini bisa kamu bayar melalui mata uang mereka yaitu lira, bisa dengan dolar Amerika ataupun euro. Nah, tapi lebih untungnya kamu itu bayar pakai lira guys, karena kadang kalau kamu nggak menukar mata uang kamu, misalkan kamu punya dolar yang harusnya harganya 200 jadi 250, jadi kan rugi guys. Mending kita tukar di mata uang mereka sendiri, jadi harganya semuanya harga lokal ya kan, harga mereka. Misalnya kalau kamu udah sampai di sini dan telat tahu informasinya, kamu bisa menggunakan kredit card kamu tarik tunai melalui 2 bank lokal, yaitu AK Bank, yang kedua Garanti. Nah, dengan cas Rp25.000. Nah, ini bank lokalnya orang Turki. Ini dia solusi untuk mata uang ya. Nah, poin keempat itu adalah transportasi. Jangan sedih guys kalau udah sampai di Turki, semua transportasi di sini itu udah gampang banget ya. Mulai dari taksi, dari bus, dari metro. Satu lagi namanya tramvay. Tramvay itu yang pergi ke kota-kota itu. Nah, itu namanya tramvay. Semuanya udah terlegalisasi. Jika ingin travel kamu lebih murah, mending menggunakan bus ya kan guys. Soalnya udah tahu kan guys berita-berita tentang supir taksi di Turki itu, terutama di Istanbul, karena daerah turis, jadi mereka terkenal harus hati-hati. Bukannya mau menjelek-jelekan ya guys, ini kebanyakan pengalaman orang tentang mencap jelek image-nya orang taksi driver di Turki. Mereka itu suka menaikkan tarif, suka ya kayaknya bukan di Turki juga sih guys, kayaknya di beberapa negara juga suka kayak gitu, termasuk di tempat kita juga sepertinya seperti itu. Namanya juga kalau orang turis datang nggak tahu apa-apa, nggak tahu jalan, udah bawa keliling terus ya kan untuk memperpanjang kilometernya. Nah, dibawa keliling, pura-pura nggak tahu jalan, hello nggak tahu jalan. Nah, termasuk kita sendiri, pengalaman kita dari Google Map itu, dari airport ke tempat kita itu, ke hotel kita itu cuman 1 kiloan lah ya. Jadi bisa jalan kaki lah dari airport ke hotel itu, cuman kan karena jalannya jalan raya, jalannya besar gitu, kita juga capek bawa koper banyak, jadi kita memutuskan untuk pakai taksi. Kita selalu mengaktifkan Google Maps di taksi dan meninggikan volumenya biar dia tahu kita itu lagi looking you, watching you ya kan. Jadi itu tipsnya ya guys, itu tips pribadi dari aku. Nah, itu dia solusi atau tipsnya ya guys, jangan mau dibodoh-bodohin sama taksi driver. Satu lagi, teks pembayarnya itu cek dulu, mulai harus dari nol, karena kebiasaan juga mereka mencas sebelum kamu naik. Kalau kamu nggak cek, kadang udah 30 lira belum mulai jalan. Jadi cek, perhatikan, jangan takut untuk menegur, dan kalau kalian tahu langsung aja tegur, Pak ini harusnya dari nol, jangan mau olah-olah sama mereka. Oke guys, lebih bagus kamu menggunakan metro yang kayak gitu. Mereka kan udah jelas harganya, tarifnya berapa. Yang kalian butuhkan hanya tahu di mana titik turun, kemanapun tujuan kalian, itu lebih gampang ya guys. Bertanya ke orang sih lebih gampang ya guys, cuman masalahnya kayak pengalaman kita juga, kamu tanya ke 3 orang, tiga orangnya itu nggak akan sama semua jawabannya. Misalkan Grand Bazaar, misalkan kita example, kalau kamu lagi di stasiun train yang kamu mulai start, kamu tanya 3 orang, yang satu bilang ke sana, ke kiri, yang satu bilang ke kanan, yang satu bilang nggak tahu, ataupun mereka nggak ngerti kamu ngomong apa, walaupun kamu translate juga, karena mereka juga belum hafal-hafal banget ya guys soal destinationnya, kereta ataupun train ataupun tramvay mau kemana gitu ya. Itu dia susahnya di sini. Untuk poin kelima ada colokan listrik. Nah, kebetulan kalau di Turki itu sama ya kayak yang di Indonesia yang 2 colokan itu. Karena di negara lain mereka itu kayak tiga cabang gitu guys, yang 3 cabang, jadi agak susah. Jadi untuk itu kamu gak usah perlu mempersiapkan. Lagi di negara lain ya, mungkin kayak di
Sekian, masih ada yang 3 colokan sama yang 2 colokan, tergantung ya, tergantung tempat. Tapi kalau di luar negeri lainnya mereka pakai yang 3 colokan. Jadi kamu harus persiapin colokan untuk ngecas handphone kamu ya guys. Jadi kalau di Turki aman, tidak perlu membawa adapter yang lain. Untuk poin yang keenam, yang terakhir, yaitu SIM card. SIM card, ini aku punya pengalaman yang buruk sekali guys soal SIM card di sini ya. Untuk kamu sebelum datang, kalau kamu ingin menggunakan kartu lokal kita yang dari Indonesia, kamu aktifin data roamingnya dari Indonesia deh. Kamu pergi ke counter ataupun outlet kartu SIM card kamu. Misalkan kayak aku IM3, aku harus pergi ke outlet IM3 untuk mengaktifkan kartu aku di luar negeri. Jadi kamu aman. Nah, untuk yang kedua, kamu beli setelah sampai di airport, kamu bisa langsung beli di counter, langsung diaktifkan. Kamu kasih tahu berapa lama kamu di sini, karena di sini sistem SIM cardnya itu kayak nebeng gitu guys. Limitnya itu terbatas. Kalau kamu seorang turis, kamu dikasih kartu kayak turis gitu. Nah, misalkan kamu melebihi dari hari kamu tinggal di sini, mereka nggak akan sungkan-sungkan, mereka langsung cut itu, nggak ada sinyal, nggak ada bisa internetan atau apa-apa lagi. Itu masih lumayan ya guys. Nah, punya aku, pengalaman aku kemarin sama handphone aku semua di blok. Itu rulesnya memang di sini ketat banget ya guys. Kalau memang kamu tinggal melebihi dari batas visa kamu, mereka langsung cut, blok, nggak ada akses yang namanya internet. Yang lebih parahnya lagi, semua file, foto-foto, video aku semuanya terhapus guys. Aku sempat shock ya kan, kenapa ini handphone aku minta 4 digit. Sebelum membuka handphone aku, mereka cuma bilang masukkan 4 digit PIN Anda. Aku nggak pernah seumur-umur 2 digit 4 angka. Nah, tapi kalau kamu pakai internet atau wifi-nya hotel bisa guys. Solusinya pergi ke counter, mau nggak mau harus install ulang handphone aku. Dari situlah semuanya data-data aku hilang, foto-foto, video hilang. Lain cerita kalau kamu punya surat izin permit yang selama setahun, kayak aku udah buat izin permit selama setahun. Jadi aku udah dapat resmi punya kartu resmi aku sendiri. Jadi mereka kayak nge-cut SIM card aku yang koneksi ke orang lain. Ini informasinya aku tahu karena kemarin aku ngurus buka rekening bank di Turki. Jadi mereka minta nomor handphone aku, minta nomor lokalnya Turki. Mereka ngasih tahu, oh ini koneksi ke orang lain. Kalau kamu mau, aku bisa nge-cutkan ini. Jadi ini personal punya kamu, nggak ada koneksi ke orang lain. Aku dapat infonya dari itu guys. Buat kalian yang pengen tahu cara gimana buka rekening di Turki, nanti aku buat video selanjutnya. Sekian dulu guys informasi dari saya. Itu dia tadi 6 poin yang harus kamu ketahui sebelum mengunjungi kota Turki. Harus dipersiapkan. Semoga video kali ini bermanfaat, membantu untuk kalian semua, dan see you in next video. Nah.